hormati Sekretaris Badan Kesehatan, Kepala Pusdikbud Kesehatan, Balai Besar Litbang Kesehatan, Balai dan Wakil yang kami muliakan Ustadz Fatih Dari, serta keluarga muslim Bait Bangkas kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita masih diberi kesempatan bertemu baik secara langsung di ruangan Raja ini maupun secara online melalui Zoom meeting dalam rangka Tarhib Ramadan 1442 Hijriah keluarga muslim Badan Bangkas kami. Semoga acara ini dapat membawa hikmah dan manfaat bagi kita sekalian fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan kita. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat syafaat hingga kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kerana kami menghadiri acara Tarhib Ramadan kami pada kesempatan siang hari ini. Dan juga kami mengucapkan kepada Ustadz Fatih Karim yang sudah berkenan hadir untuk memberikan tausiah pada acara Tarhib Ramadan kita pada siang hari ini. Sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu izinkan kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui dari awal hingga akhir pada kegiatan Tarhib Ramadan kita siang hari ini. Acara yang pertama akan dimulai dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah laporan dari panitia penyelenggara, dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Badan Litbang Kesehatan. Acara yang kelima atau acara inti adalah wa'alaikum hasanah dari Ustadz Fatih Karim dan diakhiri dengan doa penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menunjukkan acara yang pertama, marilah bersama-sama kita buka acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah keluarga muslim Badan Bangkas kami dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi acara demi acara yang nanti akan kita lalui dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya marilah kita menyimak bersama kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Raflizar dengan seri tilawah Bapak Asep Kusnani. Kepada yang terhormat dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شمس رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة فعدة من أيام
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم والله على ما هداكم لعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membacakan dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, menginjak acara berikutnya, marilah kita simak bersama laporan panitia penyelenggara. Mewakili Presiden kami, laporan panitia penyelenggara akan disampaikan oleh Bapak Musa Ghazali. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang seharusnya membacakan adalah Pak Hari Mat Hendrawan. Izinkan saya membacakan sambutan beliau sebagai Presiden Kamil. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofir rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Yang terhormat Kepala Badan Litbangkes, Pak Slamet, Pak Ses, Kepala Puslitbang, Kepala Balai Besar Litbang, Balai Litbang, dan Lokal Litbang, dan yang kami muliakan Pak Ustadz Fatih Karim, seluruh pegawai keluarga muslim Litbangkes atau Kamil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah dan nikmat kepada kita semua sehingga masih diberikan kesempatan bersilaturahim dalam acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah keluarga muslim Badan Litbangkes. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya hingga akhir zaman. Atas nama panitia penyelenggara, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara ini, baik secara langsung di ruangan ini maupun secara online di Zoom meeting. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Pak Ustadz Fatih Karim yang telah meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Atas nama panitia penyelenggara kami menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu yang telah berinfak untuk mendukung terselenggaranya Tarhib Ramadan 1442 Hijriah ini. Semoga setiap kegiatan Kamil dapat terus terselenggara dengan prinsip kita dari umat untuk umat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, untuk Ramadan kali ini sepertinya kegiatan Kamil tidak banyak berubah ya, karena situasi pandemi yang belum bisa kita melaksanakan kegiatan secara online. Mungkin masih kegiatan secara offline, mungkin nanti kegiatan masih berlangsung banyak secara online. Salah satu kegiatan andalan Kamil untuk di bulan Ramadan adalah pemberian santunan untuk anak yatim di lingkungan Badan Litbangkes. Untuk itu kami mengundang partisipasi Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, atas nama panitia penyelenggara serta semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya sambutan dan arahan Kepala Badan Litbang Kesehatan. Untuk itu kami mengundang yang hormat Bapak Dr. Slamet MPH, kepada Kapol bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya muliakan, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Fatih Karim yang sudah berkenan hadir di forum pengajian Tarhib Ramadan 1422 Hijriah yang diselenggarakan oleh Litbangkes. Yang saya hormati Bapak Sesbadan, para pejabat dan para karyawan-karyawati baik yang melalui luring maupun daring. Pak Ustadz, ini ada yang mengikuti daring banyak Pak, dari beberapa daerah di seluruh Indonesia. Yang saya muliakan kawan-kawan seluruh karyawan Badan Litbangkes. Tentu ini adalah satu kesempatan yang sangat baik. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul, mengkaji, menyiapkan diri untuk menyambut bulan yang sangat berkah yang akan kita semoga kita diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan tersebut. Oleh karena itu, pesan saya pertama, mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz.
kita meninggalkan rutinitas kerjaan kita, oleh karenanya kita simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz ini sekalian saya manfaatkan untuk kawan-kawan. Yang kedua adalah dalam melaksanakan kegiatan kantor, nanti juga bisa ditanyakan oleh Pak Ustadz, itu kaitkan dengan niat kita sebagai bagian dari ibadah. Sehingga semua aktivitas kita adalah aktivitas ibadah. Nah, kaitannya dengan itu adalah saya ingin menekankan sekali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian dalam konteks yang diamanatkan oleh rakyat melalui pemerintah, melalui sistem, di mana Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari pelayan masyarakat. Sehingga tugas-tugas Bapak Ibu sekalian mohon untuk ditunaikan sebagai bagian pelayan masyarakat, merealisasikan kegiatan, merealisasikan program, memberi pelayanan dan seterusnya. Dan mengingati tiap saat adalah bagian dari ibadah kita. Dan yang ketiga adalah saya juga ingin pesan bahwasanya dimanapun juga kita, pada kondisi apapun juga kita, mari kita berbuat sebaik-baiknya untuk lingkungan. Apakah itu dinilai oleh atasan atau tidak, ataukah itu dinilai oleh kawan atau tidak, ataukah itu dinilai siapapun juga atau tidak, tetap saya menganjurkan, menghimbau, lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kaitannya Pak kali ini adalah kalau saya mengibaratkan bahwasanya kita itu kehidupan manusia itu tidak seperti mesin atau tidak seperti, anggaplah di sini adalah on off-nya lampu. Kalau on off lampu itu dipencet langsung hidup, dipencet langsung mati. Nah, kita untuk berubah seperti itu nggak mungkin bisa. Sama misalnya kalau misalnya mau sholat fardu. Kalau sholat fardu itu tentu tingkat kekhusyukan kita berbeda-beda. Kita itu akan, menurut saya, akan lebih khusyuk manakala diawali dengan sholat sunat dulu. Ya, kita mengkondisikan pada saat sholat fardu sudah kita awal dengan sholat sunat. Bayangkan kalau kita tergesa-gesa, pasti kita lebih tidak khusyuk. Nah, ini juga demikian, apa yang dilakukan pada siang hari ini, oleh karenanya tadi kami sampaikan, mari kita sama-sama, kita simak sama-sama dalam menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Agar nanti bulan Ramadan betul-betul fruitful, agar betul-betul kalau istilah sekarang itu adalah berisi apa-apa. Itu kita menyiapkan diri dengan mengkaji, dengan mendengarkan, dengan menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Saya pikir itu intinya, jadi pengajian kita dapat, tunaikan tugas kita dapat, dan kemudian nanti kita menyiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan kita dapat. Terakhir, saya menyampaikan terima kasih khususnya kepada Pak Sesbadan dan seluruh tim yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian juga Pak Ustadz Mas Agus Zainuri, kami terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir, baik melalui luring maupun daring. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jumpa kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih Karim. Kepada yang terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin
wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Yang kita sama-sama cintai dan kita doakan Kepala Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan Pak Dr. Slamet, Masya Allah, dan hari ini hari umur, bukan bertambah, Pak. Doakan beliau diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan kesabaran, diberikan dalam kebaikan dan ketaatan, karena sesungguhnya umur kita ini berkurang karena semakin dekat dengan titik akhir kepulangan kita, Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan muliakan seluruh pimpinan, manajemen dan staf Litbangkes, Masya Allah, saya senang sekali bisa hadir dan dalam kondisi hybrid, ya. Ini hybrid, jadi online-nya jalan nih, offline-nya juga jalan, Masya Allah. Ini sekarang juga pengajian di mana-mana sudah mulai hybrid, jadi offline di online kan, ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar tadi kata Pak Dr. Slamet, Masya Allah, kalau Bapak Ibu yang disayang Allah, kalau untuk lari 10 kilo, kira-kira kita perlu latihan dulu nggak? Atau mau lari langsung 10 kilo? Copot jantung. Kalau orang mau lari maraton 10 kilo saja, dia harus persiapan, makannya, pola larinya, tekanan jantungnya, dan yang lainnya. Dia harus persiapan. Bagaimana dengan kita? Kita ini akan berhadapan dengan bulan agung, Sahrul Azim. Kalau kita persiapan 6 hari sebelum Ramadan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bersiap itu setahun sebelum. Mereka sudah puasa di bulan Sya'ban pol-polan. Mereka kemudian sudah mempersiapkan fisik mereka untuk datang tamu besar. Bayangkan Bapak Ibu, andai saja presiden kita hadir hari ini, kira-kira persiapan kita biasa atau luar biasa? Luar biasa. Makanannya, kebersihannya, keamanannya. Itu untuk kedatangan pimpinan besar. Bagaimana dengan kedatangan bulan besar yang tidak semua orang diberikan kesempatan, Bapak Ibu? Izin, Pak Dokter, saya baru pulang tadi malam ke keluarga Ustadz Syekh Dr. Ali Jaber, Masya Allah, beliau Allahu yarham, wafat setelah sembuh dari COVID. Sebagaimana kita ketahui, beliau kemudian wafat meninggalkan kita. Di WA saya masih ada bukti suara beliau. Kita ada rencana 17 Ramadan ini itu buat acara Nuzulul Quran bersama online dengan beberapa ustadz-ustadz dari 17 negara. Jadi 17 ustadz, 17 qori, 17 Ramadan, 17 jam. Rencananya salah satunya adalah Syekh Ali Jaber. Ternyata kita punya rencana, tapi tidak semua orang Allah berikan kesempatan. Beliau wafat sebelum Ramadan. Ustadz Hari Mukti, almarhum, mantan rocker. Masih ingat lagunya Bapak Ibu? Kalau masih ingat ketahuan umurnya. Ya, berarti Bapak Ibu bukan milenial ya. Kolonial. Ada kamu di lintas melawai. Rocker hebat Pak. Itu mic-nya bisa terbang-terbang, bisa ditangkap, luar biasa. Beliau pun wafat sebelum Ramadan, sekitar 3 tahun yang lalu. Sahabat saya, baru kemarin saya ke rumah keluarganya untuk silaturahmi. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari juga wafat sebelum Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, benar tadi yang disampaikan. Tidak semua orang diberi kesempatan. Saya tanya Bapak Ibu, emang besok kita tahu masih ada? Emang orang yang naik Sriwijaya Air tahu bakal meledak? Emang orang Petobo tahu bahwa tanahnya akan bergeser, Palu?
Saya sudah berangkat ke sana, Pak Dokter, melihat langsung, ngeri Pak. Ngeri banget. Itu rumah, kata penduduk sekitar, itu kayak di blender. Ngeri banget Pak. Ini gedung pindah 500 meter jalan Pak bangunannya. Kenapa? Karena tanahnya itu likuifaksi. Pertanyaan saya, apakah mereka tahu akan terjadi itu? Tidak. Terjadinya kapan? Ba'da maghrib. Lagi enak-enak mau makan malam, tiba-tiba tanahnya jalan Pak. Nggak ada yang tahu. Termasuk kita juga nggak tahu. Oleh karena itu, maka Ramadan ini tinggal sekitar 6 hari lagi. Mari, yang pertama, catatan yang pertama, apa? Siapkan iman kita. Kenapa? Karena Ramadan ini bukan untuk semua manusia. Ramadan ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Sama seperti perintah dari kepala Litbangkes. Itu mengikat hanya untuk di sini. Tidak untuk departemen-departemen yang lain. Sama seperti saya, Bapak Ibu. Saya orang Bogor, tadi dari Bogor ke sini. Orang Bogor, Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya memerintahkan kepada masyarakat Kota Bogor, tolong ganjil genap diberlakukan, diperpanjang. Hanya berlaku untuk kami. Kenapa? Karena kami orang Bogor. Orang Rawamangun enggak. Ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hanya kepada orang yang punya iman, yakin, percaya bahwa janji Allah itu benar, merekalah yang diminta untuk puasa. Ya ayyuhannas, enggak. Ya ayyuhalladzina kafaru, enggak. Hanya untuk orang beriman. Maka pertama, persiapkan keimanan kita. Apa maksudnya persiapkan keimanan kita? Kita harus restart lagi. Keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu mengabulkan doa, bahwa Allah itu janjinya benar, bahwa Al-Quran itu benar, bahwa neraka itu benar, bahwa surga itu benar. Berarti apa? Siapkan iman kita. Makanya Nabi katakan apa? Nabi SAW katakan, man shoma Ramadan imanan. Tuh kan, iman lagi kan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mereka puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak punya dosa? Atau siapa di sini yang merasa banyak pahala? Rasanya malu, nggak layak. Malu, dosa mata, dosa kaki, dosa tangan, dosa mulut, dosa pikiran, dosa semua tindakan. Ada yang kita zolimi teman kantor, nggak sengaja atau disengaja. Dosa. Tapi di bulan Ramadan dihapuskan. Yang pertama, siapkan iman kita. Mantapkan iman kita. Bagaimana memantapkan iman? Tips yang kedua. Kita harus memahami apa itu Ramadan. Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan tentang dahsyatnya supaya Bapak Ibu makin paham dan makin siap. Yang pertama, tidak ada bulan di antara 12 bulan yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling terhormat kecuali Ramadan. Bahkan Nabi sampai katakan, andai kalian mampu, catat Pak, ingat-ingat nih hadis ngeri banget nih. Andai kalian mampu berpuasa 365 hari atau setahun lamanya, kalian tidak akan mampu mengganti satu hari Ramadan. Kira-kira mahal atau murah Pak? Super mahal. Kenapa? Pertanyaan saya lagi, adakah di antara kita yang lagi online atau yang lagi offline, ada yang bisa puasa setahun? Nggak kuat Pak. Baru hari ke-20 aja udah beli tiket mudik. Baru ke hari 25 aja udah amazing sale, crazy sale. Ya enggak? Ini setahun puasa nggak mampu mengganti satu hari. Makanya saya bingung, kok masih ada orang yang nggak puasa. Hebat beraninya, luar biasa. Kenapa? Karena satu hari Ramadan tak mampu diganti oleh 365 hari puasa. Yang kedua, apa kata Nabi SAW? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini dahsyat Pak. Hampir kebenarannya, kekuatannya mendekati Quran. Karena Allah berkata langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seluruh
amal anak Adam untuknya. Nanti habis ini kita zuhur ya. Zuhur. Allahu Akbar untuk antum. Ibu-ibu di sini tadi ada yang bantu. Berapa biaya ini operasional kita untuk ngadain acara ini? Saya bantu dong, saya infak dong untuk ibu lagi. Ibu nanti udah ngelis tuh masjid mana yang mau dikasih makanan berbuka puasa untuk ibu. Bapak, alhamdulillah kerajaan Saudi Arabia sudah membuka umroh di bulan Ramadan, terbatas, umur 70 ke atas nggak boleh dan terbatas. Bapak Ibu umroh karena udah kangen banget umroh, pahalanya untuk siapa? Untuk kita. Tapi apa kata Allah? Seluruh amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berarti amal puasa ini spesial atau biasa? Spesial banget, Pak. Saya tuh belum pernah bongkar-bongkar kitab, belum pernah Allah itu dalam tanda kutip seakan-akan meminta. Betul? Seakan-akan meminta seluruh amal ada Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Mohon maaf, izin Bapak Ibu semuanya yang lagi online. Saya ingin tanya, 1 kali sholat di Masjidil Haram, berapa kali pahalanya? Ayo, yang belum pernah umroh saya doakan tahun ini umroh. Jangan wafat sebelum umroh, amin. Yang sudah pernah umroh, saya ingin tanya, 1 kali sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa kali sholat di masjid biasa? 100.000. 100.000. Mas, antum, Allahu Akbar, ikut zuhur 1 kali di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali sholat di masjid biasa. 1 kali, kan antum sholat nggak 1 kali. Benar tadi dokter, kan masuk sholat sunnah dulu dokter. Allahu Akbar, 100.000. Dokter kan setelah selesai kan nggak langsung pulang ke hotel. Ba'diyah dulu, Allahu Akbar, 100.000. Merinding saya. Siapa yang kuat sholat 100.000 kali? Gak ada yang mampu. Apa kata Nabi? Puasa anak Adam untuk Allah dan Allah yang membalasnya. Pertanyaan saya, ada angkanya? 100.000? 1 juta? 1000 juta? Enggak. Tidak ada angka itu menandakan. Awas, catat. Tidak ada angka itu menandakan apa? Pahalanya unlimited. Tidak bisa ditulis. Makanya Allah tuh kan sering ini. Rasul bilang, barang siapa yang sedekah ini pahalanya segede gunung Uhud gitu ya. Barang siapa yang memuliakan anak yatim, ya sholat berjamaah, pahalanya 27. Angka gitu, angka. Kali ini nggak ada angkanya. Menurut para ulama, ini yang kemudian disebut unlimited value. Tidak ada pahala puasa kecuali pahalanya unlimited. Allahu Akbar. Gimana kita nggak senang, Pak? Dosa kita banyak, pahala kita minim, makanya kita dikasih kesempatan sama Allah hidup. Kenapa? Untuk dapat Ramadan. 2, catat hadisnya. Yang ketiga, tidak ada 1 malam dari mulai Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Muharram, semua tidak ada 1 malam yang nilai malam itu setara dengan sholat 83 tahun kecuali di bulan Ramadan. Ngeri, Pak, ngeri. Jadi kenapa orang meremehkan Ramadan? Karena dia nggak tadi, dokter benar, nggak well prepare. Nggak well prepare. Saya mau ke sini well prepare. Tim, udah sampai sana, udah. GPS mana? GPS. Saya kasih supir. Udah, oke. Macet di situ. Iya. Coba antum muter sini, masuk Rawamangun sana, masuk. Iya, oke. Well prepare, Pak. Well prepare. Kita tuh semua harus well prepare. Apalagi untuk bulan besar yang pahalanya, Masya Allah, ada 1 malam. Apa itu? Lailatul Qadar. Tahukah kita kenapa Lailatul Qadar itu luar biasa? Dikatakan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Apa itu hu di situ? Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, bulan tahun ini tuh bulan Ramadan, itu bulan diturunkannya Quran. Ustadz, malam Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Bu, nih saya jelasin. Malam 17 Ramadan itu Allah menurunkan dari Allah itu di Baitul Ma'mur, langitnya langit bumi. Ya, nah kemudian di malam Lailatul Qadar itu diturunkan ke bumi satu persatu ayatnya. Jadi Ustadz kalau gitu 17 Ramadan negara ngadain bener. Tapi Ustadz kalau nggak 17 Ramadan malam Lailatul Qadar dua-duanya bener. Jangan berantem. Kita mah gampang berantemnya. Oh kamu mah 17 Ramadan nggak sah kamu. Kata siapa nggak sah? Itu bener. Karena apa? Karena sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam Lailatul Qadar. Pak dokter kemudian malam Lailatul Qadar sedekah. Pahala sedekahnya tahu? Sedekah 83 tahun. Bu, ibu lagi mohon maaf, lagi datang bulan. Tapi nyiapin makan sahur. Buat yang di masjid, iktikaf. Ya, pahalanya menyiapkan sedekah pahala 83 tahun masak. Dokter dan teman-teman Litbangkes yang disayang Allah, kalau ada rezeki, umrohlah di bulan Ramadan. Kalau 10 malam terakhir lebih mahal, Pak. Kenapa? Karena orang lagi, waduh itu luar biasa. Kenapa? Karena orang umroh malam itu dinilai pahalanya 83 tahun umroh terus, nggak pernah berhenti. Ya Rob, mahal banget. Belum selesai. Ramadan. Apalagi? Sudahlah tadi bulan di mana anak-anak Adam amalnya untuknya kecuali puasa, Ramadan, bulan diturunkan 3, Bu. Barang siapa beramal sunnah. Nah, tuh, awas, catat. Amal sunnah. Contoh apa? Sedekah. Ini ada keropak lewat nih. Ya, sedekah di bulan Ramadan, sedekah di bulan biasa, pahalanya sunnah. Tapi sedekah di bulan Ramadan, pahalanya jadi pahala wajib, setara dengan haji, setara dengan sholat fardu, betul tadi dokter, setara dengan bekerja mencari nafkah. Yang cowok, coba angkat tangan dulu, saya ingin kenal yang cowok. Cowok. Ya, cowok. Dokter, izinkan saya menyampaikan hadis dari Nabi kita tercinta. Apa kata Nabi kita? Ada dosa. Catat, ingat nih. Ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, tidak bisa dihapus oleh saum, tidak bisa dihapus oleh haji. Para sahabat bingung, dokter. Ada dosa, tapi sholat nggak bisa? Enggak. Puasa? Enggak. Haji? Enggak. Terus apa yang bisa? Apa kata Nabi? Bekerja mencari nafkah yang halal. Kerja di Kementerian Kesehatan itu halal. Apalagi kerja ini menyelamatkan nyawa manusia. Saya tadi cerita sama dokter di depan, dokter gimana ya tenaga kerja kesehatan ini menghadapi COVID, pasti luar biasa ya dokter. Wah luar biasa Ustadz, udah berjibaku banget pulang malam, bahkan ada yang tidak pulang, lesu, capek, luar biasa. Jadi bulan Ramadan ini, apa kata Nabi? Amal sunnah jadi amal wajib. Awas, satu lagi, amal wajib 70 kali wajib. Allahu Akbar. Kita sholat nih di Bepom sebelah. Misal, Allahu Akbar. Zuhur ya, catatannya gimana? 70 kali fardu. Allahu Akbar asar, sholat lagi. 70 kali fardu. Mencari nafkah, 70 kali fardu. Apalagi, ibu saya sakit Ustadz, maaf kita nggak jadi ketemu ya. Ibu saya manggil, bakti sama orang tua, 70 kali fardu. Suami memenuhi kebutuhan istrinya, 70 kali fardu. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, sebenarnya panjang sekali, banyak sekali. Kitabnya segini, Pak. Ini kalau saya bawa, nggak cukup kajian kita hari ini. Yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan ikun minan nar. Bulan dijauhkannya kita dari api neraka. Bapak Ibu yang disayang Allah, mumpung kita ketemu, saya sampaikan ya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Siksa neraka yang paling ringan ketika kalian menginjak lantainya, maka otak kalian mendidih karenanya. Kalian injak lantai, otak mendidih. Kira-kira itu siksa
Sanggup? Itu paling ringan. Jadi nginjek gini, ces gitu langsung pluk. Itu baru paling ringan. Dan di bulan Ramadan dihapus, dijauhkan. Makanya 10 hari Ramadan yang terakhir, saya tanya, Ramadan di masjid rumah kita, di masjid kantor kita, lebih ramai 10 Ramadan awal atau 10 Ramadan akhir? Awal. Padahal pahala paling banyak awal apa akhir? Akhir. Tahu ya? Tapi pelaksanaannya susah. Padahal Bapak Ibu, di akhir itulah disimpan kebaikan. Makanya doa kita apa? Husnul khotimah di awal apa di akhir? Garis finish yang menentukan pemenang di awal apa di akhir? Pak, punten, jangan suka meremehkan orang. Karena belum tahu kita bagaimana titik akhir. Kemarin, ya, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari wafat. Beliau adalah mantan pemakai narkoba. Saya rutin Pak ngisi di penjara Gunung Sindur. Di sana mungkin sudah beberapa orang nonton videonya, sempat viral. Saya sempat ketemu dengan tahanan narkoba kelas dunia, almarhum Freddy Budiman. Meninggalnya, sebelum ditembak mati, beliau berteriak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhir yang baik. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu tahu bagaimana nanti sakaratul mautnya? Belum tentu bisa, Bu. Punten, Bu, saya 18 kali mentalkin orang meninggal, yang berhasil cuma 2. Yang lain susah banget. Laki-laki ini jakun naik ke atas. Saya bilang, Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Susah, Pak. Susah. Freddy Budiman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ditembak, diangkat, tubuhnya besar banget Pak, gede, diangkat cuma 2 orang ringan. Dibawa ke keranda jenazah, dipoto, fotonya dikirim ke saya, keringat di keningnya, wajahnya senyum. Salah satu tanda-tanda husnul khotimah. Freddy Budiman boleh mantan pemakai narkoba, tapi akhirnya baik. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang disayang Allah, marilah dalam rangka acara ini, yuk persiapkan iman. Yang kedua apa? Fahami Ramadan. Fahami. Berarti apa? Belajar. Kalau boleh nanti saya saran, kami siap, kami punya Pak Presiden. Pak Presiden, kami siap bantu. Kami punya Ustadz, ya, ini Presiden baru. Oh, Wapresnya. Presiden yang mana? Oh, Presiden. Ya, saya punya Ustadz-Ustadz, ya, silahkan pilih. Kami punya namanya kajian perkantoran. Selama bulan Ramadan siap diundang ke sini. Insya Allah mau offline, online siap untuk apa? Memahami nanti fikih puasa. Nanti pasti ada pertanyaan. Ustadz, vaksin batal nggak puasa? Ustadz, kalau tadi malam saya berhubungan suami istri, terus saya tidur, bangun-bangun udah jam 9, kesiangan. Apakah saya harus berpuasa? Ayo, itu bagi yang sudah bersuami istri. Ya, kalau bagi yang belum galau ya. Nah, kemudian apa lagi? Misalnya swab, rapid. Apakah membatalkan? Tidak. Itu kan fikih, Pak. Makanya apa? Harus belajar. Persiapkan. Ya, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Mari sama-sama kita bermohon agar bisa diberikan kesempatan bertemu Ramadan, karena yang ngomong di depan ini pun belum tentu diterima untuk dapat Ramadan. Bapak Ibu yang lagi online, jangan-jangan saya juga ini mimbar terakhir saya. Saya nggak tahu. Makanya apa? Ada undangan. Tadinya kan harusnya siang nih. Ternyata jadwal saya bentrok. Saya bilang sama asisten saya bilang, saya ingin sekali ke Kementerian Kesehatan. Cuma saya nggak bisa, bentrok ternyata. Dan waktunya diatur nggak bisa. Coba diusulkan jam 10. Ternyata bisa. Mereka bisa. Alhamdulillah kalau bisa saya akan ke sana, pulang ini saya langsung ngisi lagi jam 1 di Bogor. Kemudian kata mereka bisa. Nah, saya tidak tahu Pak. Kenapa Allah setting sedemikian ini? Mungkin ini adalah amal terakhir saya sebelum saya pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo sama-sama kita bermohon kepada Allah agar kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Yang paling penting, kesehatan. Kaya, nggak sehat. Mohon doa dokter, ibu saya stroke.
Biasanya doain saya 2 tangan. Ya Allah, di antara 2 anakku, tolong satu-satunya ya Allah, salah satunya ini menjadi dai, menjadi ulama. Diijabah Allah. Ya Allah, tolong anakku ya Allah. Pingin punya ini, pingin dikasih. Semua doa ibu saya untuk saya dikasih. Tapi ibu saya sekarang doa tangan 1. Ibu saya pingin puasa nggak kuat. Jam 8 aja lah. Mama lemes nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Nggak sehat. Pak, nikmat banget nih. Sehat. Lihat. Nikmat banget sehat. Coba kalau kita tidak sehat. Tidak bisa ruku. Tidak bisa sujud. Makanya apa? Nabi masuk dalam hadis. Departemen Kesehatan masuk dalam hadis Nabi. Departemen lain saya nggak tahu. Beneran. Apa kata Nabi? Iktanim khomsan qabla khomsin. Manfaatkan 5 sebelum datang 5. Masa sehatmu sebelum sakitmu. Sehat itu, Masya Allah. Strategik banget, Pak. Ini departemen nyawa manusia. Nggak main-main, Pak. Makanya apa kata Nabi? 1 orang wafat lebih ringan di hadapan Allah. Hancurnya Ka'bah daripada wafatnya 1 orang manusia. Jadi Ka'bah hancur sama Allah itu kecil dibandingkan wafatnya 1 manusia. Betapa berharganya kesehatan bagi manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di waktu yang singkat ini, mudah-mudahan keluarga besar Litbangkes ini Allah jaga, Allah jauhkan dari bala, dari musibah. Ya, Allah berikan kekuatan, kesabaran dan soliditas yang luar biasa sehingga targetan-targetan, pencapaian-pencapaiannya semuanya Allah mudahkan. Saya doakan, maka mari sama-sama yang ada di rumah juga yang sedang online, mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Istighfar Bapak Ibu, istighfar. Jangan-jangan pertolongan Allah tidak datang kepada kita karena dosa kita terlalu banyak. Istighfar, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma rabbana tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau tahu apa yang kami kerjakan ini ya Allah. Kami ingin bersiap-siap untuk menghadapi bulan mulia ya Allah yang akan Engkau berikan kepada kami. Tidak semua kami Engkau berikan kesempatan ya Allah. Ada yang Engkau minta untuk pulang menghadap-Mu ya Allah. Ada yang Engkau biarkan untuk mengumpulkan bekal-bekal amal solehnya yang masih kurang. Ya Allah, kami ini masih kurang amal ya Allah. Dosa-dosa kami masih banyak ya Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan terus kami lakukan tanpa kami sadari ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Bimbing langkah kami. Bimbing rumah tangga kami. Bimbing hati kami ya Allah. Bimbing pikiran kami ya Allah. Agar senantiasa kami ada di jalan-Mu ya Rabb. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, anugerahkanlah kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah penuh cinta, warahmah penuh sayang. Allahumma rabbana ya Allah, jauhkanlah rumah tangga kami, jauhkanlah instansi kami, jauhkanlah negeri kami dari bala, dari musibah, dari wabah ya Allah. Ya Rahman irhamna. Tidak ada yang mampu mengangkat wabah ini kecuali Engkau ya Allah.
Tidak ada yang mampu mengakhiri semua ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami dengan bulan Ramadan. Sampaikan umur kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, keluarga besar semua yang hadir hari ini ya Allah, bimbing hatinya, bimbing langkahnya, mudahkan urusannya ya Rabb, mudahkan urusannya ya Rabb, urusan dunia dan urusan akhiratnya ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah, kepada saudara-saudara kami ya Allah yang belum pernah umrah dan haji ya Allah, jangan Engkau wafatkan mereka ya Rabb sebelum mereka pernah haji dan umrah ya Allah. Jangan Engkau wafatkan mereka ya Rabb sebelum mereka pernah mencium Ka'bah ya Allah. Jangan Engkau wafatkan mereka ya Rabb sebelum mereka pernah mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Rabbana ya Allah, bimbing langkahnya, bimbing hatinya, bimbing setiap gerak-geriknya ya Allah, agar senantiasa sesuai dengan apa yang Engkau mau ya Allah. Allahumma Rabbana afrik alaina sabran, Allahumma afrik alaina sabran, Allahumma afrik alaina sabran. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kesabaran menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan ujian. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar ya hayyul ya qayyum irhamna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk pejuang-pejuang kesehatan di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedalaman-pedalaman negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan mereka-mereka yang telah wafat Allah jadikan syuhada, dan mereka-mereka yang masih hidup Allah berikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran menjalankan tugas dan aktivitasnya. Bifadilatul ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan kita bisa terus terjalin silaturahminya, dan kabar gembira bagi Bapak Ibu keluarga Litbangkes, saya punya selama Ramadan program Cinta Quran Call. Apa itu Cinta Quran Call? Bapak Ibu tinggal duduk manis di rumah, di kantor juga bisa. Setiap hari 15 menit tim kami akan menghubungi untuk memperbaiki bacaan Quran Bapak Ibu. Melalui apa? Melalui video dan melalui media WhatsApp. Jadi nanti Ibu baca Quran, dibenerin panjang pendeknya, ditemanin sampai khatam. Dan alhamdulillah gratis. Bagaimana caranya? Nanti di luar ada tim saya, langsung daftar nama dan nomor teleponnya untuk mendaftar layanan Cinta Quran Call. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Quran, maka kita harus lebih dekat dengan Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu di keluarga besar Litbangkes ini yang ingin trainingnya, belajarnya nggak online, ingin offline, boleh, satu kelasnya hanya 20 orang menggunakan protokol COVID seperti biasa. Insya Allah bagi yang belum bisa sama sekali, langsung sorenya lancar. Alhamdulillah kami punya program namanya Indonesia Bisa Baca Quran. Kabar terbaru dari Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Indonesia, dikatakan apa? 74% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Bapak Ibu coba pilih, mau dibacain Quran atau membaca Quran? Mau baca. Yuk bismillah ya, tahun lalu kita belum khatam, berarti tahun sekarang kejar khatam, kejar faham, kejar bisa.
Insya Allah metodenya mudah dan kami sudah membebaskan 80.000 buta aksara Quran dari Sabang sampai Merauke. Saya mendirikan Yayasan Cinta Quran Foundation. Dan insya Allah nanti informasinya bisa didapatkan di belakang. Dan satu lagi di belakang juga ada daun bidara. Nah ini kayaknya harus diteliti oleh Litbangkes sepertinya. Jadi ibu saya itu di rumah buat daun bidara. Daun bidara itu di dalam Al-Quran adalah salah satu tanaman yang tumbuh nanti di surganya Allah. Itu pujian hebatnya daun bidara ini, mungkin nanti harus diteliti, tapi luar biasa memang. Daun bidara ini Masya Allah khasiatnya luar biasa. Dan sudah dibacakan Al-Quran oleh saya dan oleh keluarga. Silahkan nanti dipakai untuk kemudian disemprot ke kepala, ke badan, bisa juga untuk air wudhu dan yang lainnya. Karena itu dari air yang suci, itu bagus sekali untuk melancarkan peredaran darah, menambah kesegaran dan yang lainnya. Bagi Bapak Ibu nanti yang ingin mendapatkan juga silahkan di belakang. Itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala kesediaan, perhatian dan juga doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Selamat menjalani ibadah saum Ramadan yang insya Allah kurang dari 6 hari lagi. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini jauh lebih hebat, jauh lebih berkualitas dibandingkan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Jazakumullah khairan. Mohon maaf yang benar hanya datang dari Allah, yang salah salah tempatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Semoga kita bisa menikmati kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, tiba kita pada penghujung acara Tarhib Ramadan 1442 Hijriah keluarga Muslim Litbangkes kami. Untuk kita kami atas nama panitia penyelenggara dan semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Tarhib Ramadan pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Mohon maaf ada acara selanjutnya. Warijam Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan bahwa kebetulan pada hari ini bertepatan dengan hari lahir pimpinan kita Bapak Kepala Badan. Mungkin untuk itu akan ada potong tumpeng. Minta tolong sekali lagi barakallahu fiik untuk Bapak Kepala Badan, semoga semakin diberkahi.